Tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik, semuanya datang dari karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, tak menyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, menyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, melekat padamu, selalu ada
cek, cek. Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bethesda Family. Haleluya. Saya percaya pagi hari ini kita semua dapat bersuka cita. Walaupun kita tidak bersama-sama di dalam gedung gereja ini. Tetapi saya percaya dimanapun saudara berada, ibu bapak, pemuda dan sekolah minggu berada, hari ini percaya ada lawatan Tuhan yang dahsyat yang terjadi di setiap kita, yang mau rindu datang memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sebab itu pada pagi hari ini kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena kalau kami ada sampai pada pagi hari ini, bukti kasih kebesaran-Mu dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan, kami boleh ada sampai pada saat ini. Kami memuliakan nama Tuhan, kami meninggikan nama Tuhan, karena kami mau katakan Engkau baik dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami memuji Tuhan. Kami ingin beribadah dengan Engkau Tuhan. Di rumah kami masing-masing ada lawatan Tuhan terjadi. Ada pemulihan Tuhan terjadi. Di tempat ini dimanapun Tuhan, kami percaya ketika kami sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh memuji Tuhan, maka lawatan Tuhan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya.
hamba Tuhan. Terima kasih Roh Kudus adalah lawatan Tuhan bagi kami. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, semuanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, semuanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, semuanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, semuanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang kami sembah dan kami puji pada pagi hari ini. Kami mau semakin lagi menyembah Engkau, kami semakin lagi memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Semua katakan, amin, puji Tuhan. Seperti mentari yang bersinar. Walaupun hari-hari ini kita tidak takuti dengan segala macam berita-berita yang kita dengar. Salah satunya virus corona. Tetapi selama masih ada mentari yang bersinar, selama itu kasih Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Sebab itu kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Amin, haleluya.
oleh apapun. Kita bangkit berdiri semua. Kita nyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau bergirang bagi Tuhan. Karena hari-hari ini walaupun tidak ada dalam gedung gereja, tetapi saya percaya hari-hari inilah adalah penuaian jiwa-jiwa yang besar untuk kerajaan Tuhan. Haleluya. Tuhan memberiku ketenangan dan sukacita melimpah. Dia yang baru dicurahkan. Haleluya.
urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Amin, haleluya. Berdosa dimanapkan, mari bersorak bagi Dia. Tuhan tercurah peduli umatnya dengan sukacita. Dia baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Atur baru, haleluya. Atur baru tercurah peduli umatnya dengan sukacita. Amin, haleluya. Dia baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasa Tuhan melawat kita dimanapun kita berada. Haleluya. Mari kita katakan lagi. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari ini harinya hari Tuhan. Amin. Saat pembebasan tiba, haleluya. Belenggu dosa lagi patahkan, mari bersorak bagi Dia. Aduh, baru tercurah peduli umatnya dengan sukacita. Dia baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Hari inilah harinya Tuhan, haleluya. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Tuhan tercurah peduli umatnya dengan sukacita. Dia baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Kuasa Tuhan dinyatakan. Haleluya. Haleluya. Mari kita sorakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Kuasa Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Sebab itu sampai saat ini kita merasakan pertolongan daripada Tuhan. Kita akan menerima firman Tuhan. Kita siapkan seluruh hidup kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita sudah siap untuk menerima lawanan Tuhan melalui firman Tuhan. Yang menjadi kekuatan, yang menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Haleluya.
Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Kami tenang berada dekatmu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat, Kau yang pelihara hidupku. Pelihara hidup pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat
Kami tahu Tuhan bahwa pertolongan kami hanya datang daripada Tuhan. Kami tahu bahwa perlindungan kami hanya datang daripada Tuhan. Mungkin saat ini dunia digoncangkan Tuhan oleh setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Namun kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kami tidak pernah digoncangkan Tuhan. Iman kepercayaan kami tidak pernah digoncangkan Tuhan. Karena kami tahu kami ada di dalam Tuhan. Karena kami tahu kami ada dalam naungan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan yang Kau masih berikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kesempatan yang Kau masih berikan dalam setiap kehidupan kami. Kami masih boleh ada hingga pada saat hari ini Tuhan. Kami tahu itu hanya karena kasih anugerah karunia yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau datang Tuhan, menaikkan setiap pujian penyembahan kami di hadirat-Mu Tuhan. Satu keyakinan kami Tuhan, bahwa setiap penyembahan pujian kami yang telah kami naikkan Tuhan, naik bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan, menyukakan hati Tuhan, dan kami yakin percaya Tuhan berkenan atas setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan, kami mau siapkan setiap kehidupan kami Tuhan. Setiap hati kami yang terbaik di hadapan Tuhan. Untuk menyambut setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, pertolongan kekuatan kami hanya berasal daripada firman-Mu Tuhan. Memberkati hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mau pakai setiap kehidupan hamba-Mu Tuhan. Melalui setiap apa yang dia ucapkan Tuhan, semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Firman Tuhan yang datang Tuhan meneguhkan setiap iman kepercayaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siapkan kehidupan kami yang terbaik di hadapan Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus, dan selamat kita beribadah. Walaupun pagi hari ini ibadah yang kita buat masih dalam bentuk live, baik di Facebook saudara dan di YouTube saudara. Tapi saya percaya ini tidak mengurangi sukacita kita untuk terus beribadah kepada Tuhan. Selalu saya sampaikan dalam ibadah seperti ini, saya katakan saudara yang ada di rumah, di mana saudara menonton hari ini, ambil juga sikap yang sama ketika saudara berada di gedung gereja, supaya ketika saudara menonton di rumah saudara, berkat yang sama juga yang saudara terima, walaupun kita tidak ada di gedung gereja, tapi saya percaya dengan sikap saudara kepada Tuhan, maka di sana juga akan ada berkat-berkat yang saudara terima lewat persekutuan kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Kita akan melihat renungan firman Tuhan dalam ibadah live kita pada hari ini, dan saya mengajak saudara kita membuka Alkitab kita masing-masing di dalam Keluaran pasal yang ke-12. Keluaran pasal yang ke-12. Kita akan baca dari ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Keluaran pasal yang ke-12, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan bacakan dan saudara dapat menyimak dalam Alkitab saudara masing-masing. Firman Tuhan berkata, lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu
Minggu ini adalah minggu kita akan merayakan Paskah. Tentu saudara, berbicara tentang Paskah, kalau kita melihat itu berbicara tentang kematian, kebangkitan Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Tetapi kalau kita melihat Paskah yang pertama yang diadakan, yaitu ketika bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir. Apa yang kita baca pada pagi hari ini adalah Paskah yang pertama yang dibuat, yang diberikan ke Tuhan kepada bangsa Israel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat saudara bahwa sebelum Paskah ini, sebelum apa yang kita baca, ada berkali-kali Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Mesir pada waktu itu. Ketika mereka, umat Tuhan ini minta untuk keluar dari Mesir dan pergi ke tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Tetapi Raja Firaun tidak memberikan kesempatan kepada bangsa Israel untuk kembali atau pergi ke tanah perjanjian. Dan kemudian ada beberapa tulah yang Tuhan izinkan terjadi buat bangsa Mesir. Dan kita tahu semua bahwa tulah-tulah ini membuat saudara Firaun berkeras hati dan tidak mengizinkan bangsa ini keluar. Sampai kita melihat ada kurang lebih 10 tulah yang menimpa bangsa Mesir pada waktu itu. Dari tulah-tulah sebelumnya, kalau kita melihat ada suatu perbedaan yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan dan orang-orang Mesir pada waktu itu. Ya, walaupun saudara bangsa Israel itu ada di daerah Mesir, tetapi ada banyak tulah yang tidak menimpa kehidupan mereka. Kalau saudara perhatikan, coba kita lihat dulu bagaimana Tuhan mulai membedakan antara orang Mesir dan orang Israel pada waktu itu. Dari Keluaran pasal yang ke-8 kita dapat melihat di sana Tuhan memberikan perbedaan-perbedaan. Ya. Keluaran pasal yang ke-8 ayat yang ke-22, kalau saudara lihat sampai dengan ayat yang ke-23, saya bacakan, di sana dikatakan, tetapi pada hari itu aku akan mengucilikan tanah Gosen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Saudara, kita melihat di sini bagaimana Tuhan membedakan antara orang Israel dan bangsa Mesir. Allah membedakan saudara area di mana umat Tuhan tempati dengan bangsa Mesir tempati. Walaupun saudara umat Tuhan itu pada waktu itu berada di tanah Gosen, itu adalah wilayah dari Mesir. Tetapi Tuhan menyatakan perbedaannya. Ada area yang besar yang dibedakan oleh Tuhan. Dan saya melihat saudara perbedaan ini masih berbentuk daerah yang luas. Ya, belum secara spesifik Allah menyatakan perbedaan. Dan kita melihat saudara dari tulah-tulah ini, saudara, mulai dari tulah yang ketiga dan lain sebagainya, Tuhan menyatakan perbedaan-perbedaan kepada umat Tuhan. Dan saya ingin katakan saudara, di dalam keadaan kita, dalam situasi yang kita hadapi, harusnya hal seperti ini akan terjadi dalam kehidupan kita, bahwa akan ada perbedaan antara orang yang percaya dengan yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada hal yang lebih menakutkan dari sekian banyak tulah yang terjadi. Ya, kalau yang dari sebelumnya 9 itu misalnya ada lalat pikat, belalang dan lain sebagainya. Tetapi tulah yang terakhir, saudara, ini bukan tulah biasa, tetapi di sana ada kematian. Ya, dan saya percaya berbicara tentang kematian itu adalah hal-hal yang ditakuti manusia. Kita melihat hari-hari ini saudara, apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, juga di tengah bangsa kita, menakutkan hal-hal yang terjadi. Ya, ada hal-hal yang akan membawa kepada maut, virus yang merajalela dan membuat orang takut. Kenapa? Menghadapi kematian yang ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada tulah yang ke-10 ini, Tuhan memberikan syarat perlindungan kepada umat Tuhan. Kalau tadi saudara hanya membedakan secara area, ya, setiap orang yang ada di Gosen itu dalam perlindungan Tuhan, ya. Yang tidak dalam Gosen itu
tidak dalam perlindungan Tuhan. Tetapi di tulah yang 10, perhatikan, Allah mulai mengadakan perlindungan yang secara spesial. Dan saya ingin katakan saudara, hari-hari ini perlindungan yang spesial ini harus kita nikmati dalam kehidupan kita. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa perlindungan yang spesial yang diberikan kepada umat Tuhan pada waktu itu untuk dilakukan supaya tulah yang ke-10 ini atau kematian anak-anak sulung ini tidak terjadi kepada umat Tuhan. Kita sudah membaca tadi, coba kita kembali baca ayat ini. Dikatakan firman Tuhan di sana, ya. Keluaran tadi dikatakan di sana, ayat yang ke-21 saya kembali baca, dikatakan lalu Musa mengambil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Syarat yang diberikan saudara Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu supaya tulah yang ke-10, kematian anak-anak sulung tidak terjadi adalah mereka harus menyembelih domba Paskah dan kemudian darahnya disapukan di atas ambang pintu dan kedua tiang pintu. Ini syarat. Kalau saudara lihat ayat sebelumnya, Tuhan berbicara kepada umat Tuhan pada waktu itu bahwa Tuhan akan menulahi semua Mesir, tidak terkecuali yang ada di Gosen. Kalau saudara lihat ayat sebelumnya, ya, jadi tidak terkecuali baik yang bukan di Gosen maupun di Gosen, semua akan ditulahi Tuhan dengan apa? Kematian anak-anak sulung. Dan untuk bebas, sekali lagi saudara, syaratnya Tuhan katakan harus ada darah di ambang pintu dan kemudian di kedua tiang pintu itu. Ya, saya nggak tahu saudara, apakah ada umat Tuhan yang tidak taat pada waktu itu dan menganggap saudara ketentuan syarat Tuhan ini adalah hal yang biasa. Ya, saya percaya kalaupun anak Tuhan atau bangsa Israel pada waktu itu menganggap ini adalah hal yang biasa dan tidak melakukan saudara apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa, saya percaya bangsa Israel pun akan mengalami kematian anak sulung. Karena Tuhan bilang dia akan menulahi semua tanah Mesir, termasuk sekali lagi Gosen, karena Gosen itu berada di daerah Mesir. Ya, Tuhan katakan kepada mereka harus ada darah di atas ambang pintu dan kedua tiang pintu itu, supaya ketika tulah itu datang melihat darah itu, maka bebaslah, tidak ada kematian pada waktu itu di dalam rumah ini. Perhatikan, tadi Allah memproteksi satu daerah yaitu Gosen. Sekarang Allah memperkecil saudara proteksinya. Ya, ini namanya saudara, Allah sementara memfilter, ya. Allah sementara memilah mana sih umat Tuhan yang sebenarnya, mana sih yang enggak. Tadi sekali lagi area yang besar, sekarang saudara lebih kecil lagi ruang lingkupnya, yaitu rumah. Jadi setiap rumah-rumah saudara mulai diproteksi. Yang tadi saya katakan tadi areanya besar, sekarang areanya lebih kecil. Areanya lebih kecil. Tuhan ingin proteksi satu rumah. Setiap rumah diproteksi oleh Tuhan. Bukan lagi berbicara tentang daerah yang besar. Dan syaratnya supaya rumah itu tidak ada kematian di dalamnya, Tuhan berkata harus ada darah yang disapukan di atas ambang pintu dan kemudian kedua tiangnya. Saudara, apa gambaran ini kepada saudara dan saya? Tentu saudara, ini berbicara tentang kelepasan. Ini berbicara tentang bagaimana Tuhan lepaskan bangsa Israel saudara dari kematian anak sulung. Dan apa maknanya kepada kita? Domba Paskah, saya sudah katakan di awal tadi, berbicara tentang darah Yesus. Ya, untuk kita bisa diselamatkan, untuk bisa kita terhindar dari maut, kata firman Tuhan,
Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara dan saya harus menerima darah Yesus sebagai hal yang membuat kita terbebas dari malapetaka yang akan terjadi. Ya. Darah itu yang akan membebaskan kehidupan kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada waktu itu kita dimeteraikan oleh darahnya, maka saya katakan saudara, pada waktu itu kita terbebas dari maut. Mungkin saudara berkata, apakah ketika kita menjadi percaya kepada Kristus, kita tidak akan mati lagi? Mungkin secara fisik kita akan mati, tetapi saudara secara rohani kita hidup di hadapan Tuhan. Ya. Darah ini yang akan membebaskan kita dari penghukuman. Darah ini akan membebaskan kita dari neraka. Darah ini akan membebaskan kita dari kehidupan penghakiman kekal selama-lamanya. Oleh karena itu saya ingin katakan, kalau kita ingin terbebas seperti bangsa Israel, saudara, tidak mengalami tulah di bangsa Mesir, saya ingin katakan saudara, saudara harus juga punya darah Yesus dalam hidupmu, supaya saudara juga mengalami pembebasan yang daripada Tuhan. Keluargamu ingin diselamatkan oleh Tuhan, sekali lagi harus ada darah Kristus yang menjadi materai di dalam diri saudara dan saya, menjadi bagian di dalam diri saudara, menyucikan segala dosa dan pelanggaran kita, sehingga kita dibebaskan dari semua maut yang akan terjadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini syarat yang diberikan kepada Tuhan, kepada bangsa Israel. Kalau kita baca saudara dalam Roma, coba kita perhatikan ayat ini. Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Perhatikan ayat ini. Firman Tuhan berkata, Roma pasal yang ke-5, ayat 8 dan 9. Firman Tuhan berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti, sama-sama kita katakan pasti, akan diselamatkan dari apa? Murka Allah. Jadi ketika ada darah Allah, darah anak domba Allah itu ada dalam kehidupan kita, firman Tuhan menjamin kita dibebaskan dari murka Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara ingin dibebaskan oleh Tuhan, keluargamu dimerdekakan oleh Tuhan, harus ada darah dalam kehidupan saudara dan saya. Ada darah Kristus yang menjadi bagian kehidupan saudara dan saya. Kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kita harus menerima Dia sebagai penolong dalam kehidupan kita, sumber segala-galanya dalam hidup kita. Maka kita akan dibebaskan dari segala murka yang ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali kepada pembacaan kita tadi, bagaimana Tuhan memberikan perlindungan kepada bangsa Israel. Sekali lagi, tadi berbicara tentang global, sekarang lebih sempit lagi, yaitu di dalam rumah-rumah mereka. Dan saya percaya, setiap rumah di mana ada darah di sana, semuanya dibebaskan dari kematian. Kalau saudara lihat apa yang terjadi pada waktu itu, kalau saudara baca di ayat yang ke-30, saudara perhatikan di sana, mulai dari ayat yang 29 dari Keluaran 12, mengerikan terjadi pada waktu itu. Keluaran 12 ayat yang ke-29 dikatakan, maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung Firaun yang duduk di atas tatanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama-sama pegawainya dan semua orang Mesir. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir. Sebab apa katanya? Tidak ada rumah yang tidak kematian. Artinya semua rumah orang-orang Mesir itu ada kematian. Saudara bisa bayangkan saudara kejadian pada waktu itu. Kalau kita melihat hari-hari ini saudara,
Ada banyak kematian terjadi karena virus corona. Ada banyak tangisan yang terjadi. Tapi saya yakin saudara, peristiwa di Mesir pada waktu itu adalah peristiwa yang lebih mengerikan terjadi. Karena firman Tuhan katakan tidak ada yang bebas pada waktu itu. Di semua rumah-rumah orang Mesir ada kematian. Waduh, saya nggak tahu saudara berapa banyak keluarga orang Mesir pada waktu itu. Tapi firman Tuhan mencatat setiap rumah ada kematian. Mulai dari Firaun sampai kepada orang-orang yang dikatakan firman Tuhan jadi hamba dan lain sebagainya. Sampai hewan pun saudara itu mati pada waktu itu juga. Pada malam itu juga. Jadi mengerikan sekali terjadi. Tetapi syukur saudara, umat Tuhan dibebaskan. Di dalam diri mereka tidak ada tangisan sama sekali. Tidak ada kematian terjadi karena apa? Ada darah yang memproteksi kehidupan mereka. Dan hari-hari ini saya ingin katakan, darah Yesus akan memproteksi kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Kita harus saudara taruh darah yang menjadi proteksi dalam kehidupan kita, dalam kita menjalani hidup hari-hari ini dengan segala sesuatu yang menakutkan. Ya, saya percaya virus takut kepada darah Yesus. Katakan amin. Itulah sebabnya saya ingin katakan, saudara tetaplah pegang Kristus dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Ini adalah perlindungan yang pertama. Itu secara keluarga, satu keluarga dilindungi. Yang kedua, syarat yang kedua saudara, kalau saudara perhatikan kembali firman Tuhan tadi dalam Keluaran pasal yang ke-12. Untuk tidak mengalami kematian pada waktu itu, tidak mengalami tulah pada waktu itu, ada syarat yang kedua yang disampaikan Tuhan kepada umat Tuhan. Dikatakan ayat di sana, kembali kita baca ayat yang ke-22. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkan dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang dari kamu, apa katanya? Tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Wah, ini menarik sekali. Ya, syarat yang kedua adalah kamu seorang pun gak boleh keluar dari rumah sampai pagi. Ya, kalau keluar gak ada jaminan. Ya, walaupun saudara mereka adalah orang Israel. Tapi Tuhan berikan syarat kepada mereka, nggak boleh ada yang keluar dari rumah sampai pagi. Kalau tadi perlindungannya, pertama global saudara, satu daerah yang besar di Goshen, kemudian perlindungan yang kedua di rumah. Sekarang perlindungan pribadi lepas pribadi, saudara. Wah, Allah mulai memberikan perlindungan yang lebih sempit lagi, saudara. Dikatakan firman Tuhan bilang di sini bahwa tidak boleh ada yang keluar dari rumah sampai pagi. Wah, hari-hari ini saudara kita diberi peringatan dari pemerintah dan harus kita patuhi. Kita tidak boleh keluar dari rumah. Stay at home. Wah, sekarang hashtagnya lebih tinggi sekali sekarang. Stay at home. Wah, tinggal di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, belanja pun dari rumah, kemudian ibadah pun dari rumah. Semuanya di dalam rumah. Saya melihat saudara hampir sama keadaannya pada waktu itu. Nggak boleh keluar karena kalau keluar ada virus. Ya. Ada COVID-19 di luar. Dan ini membahayakan, membawa kepada kematian. Itulah sebabnya pemerintah menganjurkan kepada kita stay at home. Tinggal di rumah supaya virus ini tidak merajalela. Sama syaratnya saudara ketika bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir, sebelum tulah ini diberikan kepada bangsa Mesir, disuruh apa? Jangan keluar rumah. Berarti sejalan saudara dengan peraturan pemerintah ini. Makanya belajar dengar-dengaran, stay at home. Ya. Haleluya. Saudara yang di rumah, dimanapun saudara menonton live ini, saudara, ternyata juga di dalam firman Tuhan ada hal yang sama. Disuruh nggak boleh keluar dari rumah. Ya. Apa pengertian saudara dari kebenaran ini? Kita disuruh nggak boleh keluar dari rumah. Tentu saudara, ketika kita keluar dari rumah berarti tidak ada jaminan perlindungan. Tidak ada proteksi Allah akan menjadi bagian kita. Walaupun rumahmu sudah dilaburi dengan darah,
ambangnya ada darat, tiang-tiangnya ada darat, tetapi engkau keluar dari rumahmu, itu tidak ada jaminan perlindungan Tuhan. Walaupun engkau menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, tapi engkau keluar, nanti kita melihat apa sih arti keluar di sini. Di sana juga tidak ada perlindungan Tuhan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa pengertian dari kebenaran ini? Coba kita baca dalam Yohanes. Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8. Saya mulai baca saudara satu perikop ini dari ayat 30 sampai kita baca saja sampai ayat yang ke-33. Sampai ayat yang ke-35. Saya bacakan bagi saudara. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai dengan ayat 35. Firman Tuhan berkata, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau berkata, kamu akan merdeka? Ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat apa? Dosa adalah hamba apa? Hamba dosa. Ayat 35. Dan hamba tidak tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Ya. Jadi pengertian di sini kita dapat melihat saudara bahwa walaupun kita sudah dimerdekakan ya dari segala dari kehidupan kita yang lama, tetapi saudara, kalau kita nggak tinggal dalam rumah katanya, itu nggak ada jaminan. Dan pengertian di sini saudara memberikan pengertian kepada kita, apa yang dimaksud dengan tidak tinggal di dalam rumah, itu adalah orang yang masih diperhamba oleh dosa. Ya. Tidak semua orang Kristen saudara hidup benar di hadapan Tuhan, belum tentu. Ya, tidak semua orang yang sudah katakan aku percaya kepada Yesus, ya hidupnya benar di hadapan Tuhan, belum tentu. Banyak kita melihat mereka masih menjadi hamba dosa, ya masih melakukan kejahatan, melakukan hal yang tidak disukai, yang dilarang oleh Tuhan, menjadi hamba dosa. Dan firman Tuhan katakan saudara, orang-orang yang seperti ini, orang yang di luar rumah, orang yang bukan berada di dalam rumah. Karena firman Tuhan katakan hamba itu tidak ada di dalam rumah. Saya ingin katakan pada pagi hari ini, ketika dosa masih melekat dalam diri kita dan memperhamba dalam hidup saudara dan saya ingin katakan engkau di luar jaminan Tuhan. Engkau ada di luar dan maut itu akan menghampiri kehidupan saudara dan saya. Ya. Setiap orang yang masih melakukan dosa, dikatakan ayat ini, ya, orang yang masih berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Kita ingin saudara sebagai orang yang ditebus oleh Tuhan tetap tinggal di dalam rumah, artinya kita menjadi hamba kebenaran, bukan menjadi hamba dosa. Maka saya percaya saudara, perlindungan Tuhan, proteksi Tuhan secara pribadi akan menjadi bagian dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, hari-hari ini saudara saya ingin katakan bahwa Allah mulai saudara membersihkan kehidupan saudara dan saya. Allah mulai menampi kehidupan orang-orang percaya dengan situasi yang terjadi.
Dan sekali tampian Tuhan sekarang lebih kepada pribadi, lepas pribadi. Tidak lagi secara komunitas, komunitas gereja, tidak. Masing-masing pribadi, masing-masing saudara dan saya sementara ditampi oleh Tuhan. Apakah kita benar-benar masih hidup dalam kebenaran atau tidak? Apakah kita menjadi hamba dosa atau hamba kebenaran? Hari-hari ini saudara, gereja sementara ditampi. Saudara dan saya sementara ditampi. Karena kalau tidak saudara, kita tidak hidup dalam kebenaran, proteksi juga Allah tidak akan menjadi bagian kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hadapi situasi hari-hari ini dengan saudara hidup benar di hadapan Tuhan. Saya terlalu yakin Tuhan pasti proteksi kita dengan sempurna. Saya pernah katakan kepada saudara minggu lalu bahwa orang yang hidup dalam kebenaran tidak dapat dilihat dari penampilan saudara. Tetapi itu adalah hubungannya dengan Tuhan. Dia yang tahu dengan Tuhan. Dan hari-hari ini saya ingin katakan, ini yang sementara Tuhan mulai kerjakan dalam kehidupan kita. Saya percaya sekali lagi, virus ini datang tidak secara kebetulan. Saya percaya seizin Tuhan. Dan Tuhan ingin melihat siapa sih yang benar-benar menjadi hamba kebenaran dalam kehidupan menjalani hidupnya. Kita syukur saudara dengan COVID-19 ini saya melihat di media, orang mulai kembali kepada Tuhan bertobat. Di jalan-jalan di mana disiarkan tentang kembali kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, kembali kepada jalan kebenaran. Dan kita rindu saudara, di tengah bangsa juga ini ada pemulihan terjadi, ada pertobatan. Masuk kembali ke dalam rumah. Tidak di keluar rumah sebagai hamba dosa. Karena sekali lagi di luar tidak ada jaminan saudara. Karena Tuhan akan, kalau kita melihat kisah tadi, Tuhan akan menulas semua Mesir tidak terkecuali. Tapi ketika saudara masih tetap ada dalam rumah, engkau dalam perlindungannya Tuhan. Ketika engkau hidup dalam kebenaran Kristus tidak keluar dari jalur Tuhan, engkau ada dalam perlindungan Tuhan. Saudara, di hari-hari ini, saya katakan saudara, waktu-waktu yang terakhir sebenarnya kita belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Banyak orang berkata, aduh ini tuh toh akan berlalu saja sebegitu. Saudara, ini adalah orang-orang yang tidak mau dibaharui oleh Tuhan. Harusnya belajar dengan situasi yang terjadi sekarang. Kita lebih mengutamakan Tuhan dari segala-galanya. Hidup mulai benar. Banyak orang masih hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi saya katakan kepada jemaat Tuhan, mari belajarlah hidup benar di hari-hari ini. Ya. Karena apa? Ketika kita hidup dalam perlindungan, dalam kehidupan kita, dalam perlindungan Tuhan, sekali lagi kita akan melihat pemeliharaan Tuhan juga akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ya, kembali kepada ayat kita yang pertama. Jadi dua syarat ini saudara yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, ya, untuk mereka lakukan. Yang pertama sekali lagi harus ada darah di ambang pintu dan kemudian di kedua tiang supaya mereka bebas dari tulah yang terjadi pada waktu itu. Yang kedua adalah untuk menjadi bebas, melihat proteksi Tuhan, perlindungan Tuhan kepada umat Tuhan supaya tidak ada kematian anak-anak sulung di Mesir pada waktu itu. Tuhan suruh bangsa Israel supaya jangan keluar dari rumah sampai pagi. Sekali lagi, mari kita lakukan hal ini dalam kehidupan kita. Mari kita taat kepada firman Tuhan. Supaya sekali lagi, apapun yang terjadi hari-hari ini bukan hal yang menakutkan. Di luar ada kematian, tetapi bagi kita yang percaya, di situ ada kehidupan. Bagi kita yang benar di hadapan Tuhan, ya, kita akan terus melihat bagaimana Tuhan melindungi kehidupan kita. Walaupun sekali lagi ada hal yang mengerikan terjadi, tapi percayalah perlindungan Tuhan pasti sempurna juga dalam kehidupan saudara dan saya. Saya akan panjangkan renungan firman Tuhan ini. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan saudara dan saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Mari kita tetap pertahankan kita menjadi anak-anak Tuhan. Kalau hari ini, kalau saudara menjadi orang Kristen, tapi seringkali saudara keluar dari kebenaran firman Tuhan, engkau masih menjadi hamba dosa, engkau masih melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Mulai hari ini, kita mulai belajar benar di hadapan Tuhan. Kita mau menjadi hamba kebenaran, bukan lagi menjadi hamba dosa. Supaya keselamatan itu
menjadi bagian dalam kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Dan mulai kita melihat kepada kehidupan kita masing-masing pada pagi hari ini. Di manakah posisimu hari-hari ini sebagai umat Tuhan? Apakah saudara sebagai orang percaya yang hidup benar di hadapan Tuhan? Kalau hari ini engkau masih jauh dari hadapan Tuhan, walaupun engkau menjadi orang Kristen, walaupun engkau berkata aku anak Tuhan, tetapi sebenarnya engkau tidak dalam persekutuan dengan Tuhan, hari ini kembalilah kepada Tuhan. Supaya kebinasaan Tuhan itu tidak akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Engkaulah perisaiku. Kita nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu. Dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau beri. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Pagi hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan, dan saya percaya kebenaran firman Tuhan sudah memberkati kita. Dan pagi hari ini juga kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Hari ini kita kembali diingatkan akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yesus berkorban untuk mengangkat segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita, mengampuni segala pelanggaran-pelanggaran kita. Darahnya menyucikan segala dosa saudara dan saya. Ketika kita berada dalam persekutuan dengan Tuhan, saya percaya kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya percaya sekali lagi engkau ada dalam perlindungannya Tuhan. Engkau terhindar dari maut, kebinasaan kekal selama-lamanya, karena darah itu sudah tercurah bagi saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Lewat kematian Yesus di atas kayu salib, firman Tuhan katakan segala sakit penyakit kita sudah disembuhkan oleh Tuhan. Segala penderitaan kita diangkat oleh Tuhan. Dan saya percaya pagi hari ini kuasa yang sama akan menjadi bagian kita. Oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan oleh Tuhan. Saudara yang sakit pada pagi hari ini, saya percaya ketika saudara percaya kepada Yesus, bilur Yesus akan menyembuhkan saudara dan saya. Kita akan siapkan kehidupan kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saudara yang ada di rumah, mari juga siapkan kehidupanmu untuk masuk dalam perjamuan kudus. Cintanya dan kasihnya
lebih dari segala yang ada. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Saya minta pelayan perjamuan untuk putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Darah domba tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosaku. Kami sudah mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu sudah meneguhkan, menguatkan kehidupan kami. Kami rindu adalah orang-orang yang diproteksi oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya bahwa ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, darah-Mu memeteraikan kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan sudah memproteksi hidup kami. Ketika kami dalam persekutuan terus dengan Tuhan, tidak melangkah keluar dari kebenaran firman-Mu, kami adalah orang-orang juga yang terus melihat perlindungan Tuhan yang sempurna. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dan saatnya tiba Tuhan, kami akan bersekutu dengan Tuhan lewat perjamuan kudus. Hari ini kami kembali diingatkan akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, di mana Engkau berkorban untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Engkau berkata, sekalipun dosa kami semerah mesi, Allah sanggup putihkan seperti salju. Dan hari ini kami percaya pembebasan daripada Tuhan akan menjadi bagian kami. Terlebih Tuhan juga kami akan terima tubuh dan darah-Mu. Lewat tubuh-Mu, firman-Mu berkata bahwa kami disembuhkan oleh Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus kami akan disembuhkan pada pagi hari ini. Oleh karena itu Bapa di sorga, siapkan seluruh kehidupan kami, sucikan seluruh kehidupan kami, layakkan kami Tuhan untuk menerima tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Roti dan anggur ini kami berkati, bukan roti biasa lagi, bukan lagi anggur biasa, tapi ini adalah tubuh dan darah-Mu Tuhan yang sudah diserahkan bagi kami umat-umat-Mu. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami akan bersekutu dengan Tuhan lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Cintanya dan kasihnya. Silakan. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia.
roti di tangan kanan saudara. Ini adalah tubuh Tuhan yang dihancurkan, dipecah-pecahkan, supaya kita mendapat kesembuhan yang daripada Tuhan. Tubuhnya dicambuk, dimahkotai duri, ditombak, dipaku. Semua luka-luka ini Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Dan saya percaya juga sakit penyakit kita sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Dengan iman saudara angkat di hadapan Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Pindahkan cawan di tangan kanan saudara. Dengan iman kita melihat ini adalah darah anak domba Allah yang tercurah di atas kayu salib. Darah yang menyucikan segala dosa dan pelanggaran kita. Harusnya kitalah yang dihukum, menerima segala upah dari kesalahan-kesalahan kita, dari segala dosa kita. Tapi karena oleh darahnya yang tercurah di atas kayu salib, menyucikan kita, membebaskan kita dari segala pelanggaran kita, sehingga kita dibebaskan hari ini. Penghukuman maut tidak menjadi bagian saudara dan saya. Dan hari ini kita peringati kembali bahwa darah itu masih menjadi bagian kita, sanggup menyucikan segala dosa dan pelanggaran kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di minggu pertama ini Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami bersekutu dengan Engkau. Engkau izinkan kami boleh kembali bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, menikmati persekutuan dengan Tuhan lewat tubuh dan darah Tuhan. Engkau berkata ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau bersekutu dengan kami akan melihat terus perlindungan, pemeliharaan, penjagaan Tuhan menjadi bagian kami. Tuhan terima kasih Bapa. Lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu hari ini, kami percaya kami sudah diingatkan bahwa segala dosa dan penderitaan kami sudah diangkat oleh Tuhan, sudah diampuni oleh Tuhan. Bahkan segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang bulan ini. Yang kami tahu Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau melindungi kami, memagari kami, menyertai kehidupan kami. Tadi kami tidak akan pernah takut Tuhan melangkah di sepanjang bulan yang baru ini. Karena kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati setiap umat-umat-Mu Tuhan yang sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya ada kekuatan yang baru sudah menjadi bagian kami. Dan pagi hari ini juga Tuhan kami bersyukur Engkau sudah menyertai ibadah kami. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Boleh Tuhan kami lakukan. Walaupun ibadah kami hanya lakukan lewat live Tuhan. Tapi kami percaya berkat Allah juga menjadi bagian kami. Baik kami yang ada di tempat ini maupun umat-umat-Mu yang sementara menonton beribadah di rumah mereka masing-masing.
Kami percaya berkat Allah menjadi bagian mereka. Rumah mereka diberkati oleh Tuhan. Karena di sana juga ada hadirat Tuhan. Akan memberkati setiap rumah-rumah umat-umat-Mu Tuhan. Semua Tuhan umat-Mu yang beribadah lewat live Tuhan diberkati. Mulai dari bapak rumah tangga, ibu rumah tangga sampai ke anak-anak mereka, rumah mereka. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Karena ada hadirat Tuhan juga mereka rasakan dalam ibadah-ibadah mereka. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terpujilah Engkau Tuhan. Kami pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami menutup ibadah kami berdoa Tuhan buat kekasih-kekasih kami yang membutuhkan Engkau. Kami berdoa buat Saudari Elsa yang dioperasi Tuhan, bekas operasinya Tuhan pulihkan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau jamah sembuhkan Tuhan, sehingga dia boleh pulih kembali Tuhan, untuk kembali memuji Engkau. Anak dari Bapak Go Tuhan yang juga baru dioperasi, Engkau juga jamah pulihkan bekas operasinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah dan sembuhkan. Nenek Yosua juga yang sakit Tuhan, Engkau jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Umat-umat-Mu yang lain yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu yang membutuhkan Tuhan pada pagi hari ini, biarlah Tuhan juga menolong dan menjamah mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati sekali lagi umat-umat-Mu Tuhan sepanjang minggu ini, dalam seluruh kegiatan mereka, usaha mereka, mata pencarian mereka, bisnis mereka yang masih mereka kerjakan sampai hari ini. Tuhan memberkati, buat mereka berhasil, buat mereka beruntung dalam segala apa yang mereka kerjakan. Kami juga menyerahkan pelayanan pekerjaan Tuhan sepanjang minggu ini. Ibadah yang kami buat Tuhan, walaupun lewat live Tuhan, baik ibadah Paskah, ibadah memperingati kematian Tuhan, sampai ibadah kebangkitan Yesus, kami juga serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga menolong. Secara khusus juga kami berdoa Tuhan buat umat-umat-Mu, biarlah Tuhan proteksi mereka Tuhan di saat-saat ini dalam keadaan seperti ini. Biarlah Tuhan melindungi mereka, pagari mereka. Segala virus-virus Tuhan yang akan datang menghampiri, kami halaukan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya umat-Mu ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa khusus buat bangsa kami Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami. Kami percaya Engkau melihat ada umat-umat-Mu yang terus berdoa di tengah bangsa ini. Menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Doa kami Tuhan, pulihkan bangsa kami, pulihkan Indonesia Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya lewat apa yang terjadi ini akan membawa kami, bangsa kami datang kepadamu Tuhan, untuk menyembah Engkau, untuk memuji Engkau. Kami percaya Engkau sementara bekerja buat bangsa ini. Berkati juga pemerintahan kami Tuhan, mulai dari bawah presiden, semua aparat yang ada, pemerintahan yang ada, Tuhan memberkati dalam menghadapi Tuhan apa yang terjadi hari-hari ini. Kami percaya hikmat Tuhan akan menjadi bagian mereka. Semuanya boleh Tuhan mereka kerjakan dengan baik Tuhan. Dan kami percaya mempercepat pemulihan bangsa ini. Semuanya juga untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkati seluruh pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian pada pagi hari ini. Tuhan, kami serahkan sekali lagi hidup kami sepanjang minggu ini. Kami percaya kami ada dalam penyertaan Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami, ibadah pagi hari ini lewat live Tuhan. Kami percaya kami semuanya sudah diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau baik bagi kami. Mari saudara, tadakan tanganmu dan kita terima berkat dari Tuhan. Kekasihku di dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan, penghiburan Allah Roh Kudus, menyertai kita pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita diberkati, katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.